Awareness adalah berbicara tentang kesadaran dan kesiagaan. Kesiagaan ini berbicara tentang bagaimana kita menyadari, ya. Awareness ini yang membawa saya berhasil di bisnis Prudential. Saya Yuli Chandra, 3 kali MDRT. Saya akan bercerita tentang awareness dan apa itu awareness. Nah, menurut Kamus Bahasa Inggris Terjemahan Indonesia, arti kata awareness adalah kesadaran. Arti lainnya dari awareness adalah kesediaan. Ya, kesiagaan, ya, artinya kita benar-benar berada di kondisi siaga. Dan awareness ini temannya be present. Saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seekor burung gagak dan ada seekor burung rajawari. Burung rajawari terbang di satu ketinggian yang masih bisa diikuti oleh burung gagak. Tapi burung gagak tersebut terus-menerus berada di punggungnya burung rajawari dan mengganggu burung rajawari. Tapi apa yang dilakukan sama burung rajawari? Burung rajawari tidak membalas, tidak membalas apapun atau menghempaskan sayapnya atau apapun. Padahal rajawari sanggup melakukannya. Yang dia lakukan adalah dia terbang makin tinggi. Dia terbang makin tinggi, dia terbang makin tinggi, sampai satu level ketinggian burung gagak tidak sanggup untuk ketinggian tersebut dan burung gagak jatuh ke bawah dan menjauh. Di sini yang saya berbicara adalah awareness. Burung gagak tahu dia itu siapa dan burung gagak tahu bagaimana menghandle-nya dan burung gagak tahu dia tidak selevel burung gagak dan dia terus terbang tinggi. Nah, di sini berbicara adalah kesiagaan dan kesadaran siapa diri kita, siapa identitas diri kita, siapa citra diri kita, dan apa harga diri kita, dan bagaimana kita menjalankan identitas diri kita untuk lebih berhasil. Nah, learning process yang mau saya sharing adalah ada alur cara orang belajar, yang dimana ada level 1 unconscious incompetence. Yang dimaksud unconscious dan incompetence adalah orang ini di posisi alam tidak sadar dan tidak kompeten. Dan dia ini berbicara adalah dia tidak tahu apa yang dia tidak tahu. Oke. Nah, orang ketika makin tahu, belajar, nah dia ngerti di sini adalah conscious, alam sadarnya. Dia mulai sadar apa yang dia tidak tahu, tapi dia tidak kompeten, conscious incompetence. Dan level ketiga orang belajar adalah mulai conscious, mulai sadar dan competence. Kenapa? Di sini dia akan mencari banyak pengetahuan untuk mendukung dia menjadi berhasil dan menjadi expert dan ahli. Dan yang terakhir adalah unconscious competence. Ketika dia melakukan berulang-ulang itu sudah tidak pakai alam sadarnya lagi tapi alam bawah sadar, dan itu menjadi dia kompeten dan dia disinilah yang namanya menjadi ahli, ya. Jadi proses orang belajar ada 4 tahap. Dan kalau kita udah tahu apa yang kita tidak tahu, maka kita perlu mencari ilmu pengetahuannya sehingga kita mengetahui. Karena ada pepatah berkata, kesadaran adalah mulai dari pengetahuan. Dan ketika pengetahuan itu kita tahu dan kita pakai, itu akan menjadi sebuah kekuatan bagi kita. Karena kita mengaplikasikan apa yang kita tahu. Jadi hari ini belajar apapun, kita paham 4 proses learning ini. Oke? Dan 4 tingkat pemahaman saat orang belajar akan menjadi ahli akan melewati 4 ini. 1, awareness. Dia mulai sadar. Dan dia mulai cari pengetahuan dan dia mulai familiarity. Dan dia lakukan. Repetition is mother of learning. Setelah itu dia punya knowledge. Dia punya pengetahuan yang dari luar dan dari dalam dirinya karena dia melakukan terus. Yang terakhir adalah expertise. Dan dia menjadi ahli pada bidangnya. Di sinilah yang berbicara tentang jam terbang, oke? Jika kita melewati 10.000 jam terbang, maka kita akan menjadi expert. Dan ini 4 tahap yang perlu kita pahami, ya. Perlu kita pahami. Dan saya akan tutup dengan menyadari apa yang dia tidak tahu dengan tahu, maka akan jadi familiar. Kemudian mencari pengetahuannya dan melakukan dari apa yang dia tahu terus-menerus dan dia akan menjadi ahli. Thank you, semoga ini bermanfaat dan saya percaya sahabat-sahabat akan mengerti bagaimana mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari.